Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Risma dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah kebijakan atau praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan juga penghargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun P3K seperti disebutkan pada bagian merit system. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video ini. Untuk materi yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang pertama yaitu kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai aparat negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun peran ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai perencanaan, yang kedua sebagai pelaksana, dan yang ketiga sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Kewajiban ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan undang-undang. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu hak PNS. Yang pertama gaji dan tunjangan, kedua cuti, ketiga pengembangan kompetensi, keempat perlindungan, dan yang kelima jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak P3K, yang pertama gaji dan tunjangan, kedua cuti, ketiga pengembangan kompetensi, dan yang terakhir perlindungan. Selanjutnya yaitu kode etik ASN. Yang pertama, setiap ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Materi yang berikutnya yaitu mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pengertian dari sistem merit sendiri yaitu sebuah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Berikutnya ada faktor penentu keputusan manajemen SDM. Yang pertama kualifikasi, kedua kompetensi, dan yang terakhir kinerja. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN adalah sebuah kebijakan dan praktek dalam pengelolaan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Lalu selanjutnya yaitu manajemen ASN, ada manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS terdapat ada 15, yang pertama penyusunan dan penempatan kebutuhan, kedua pengadaan, ketiga pangkat dan jabatan, keempat pengembangan karir, kelima pola pikir, keenam promosi, ketujuh mutasi, kedelapan penilaian kinerja, kesembilan penggajian dan tunjangan, 10 penghargaan, 11 disiplin, 12 pemberhentian, 13 jaminan pensiun, 14 jaminan hari tua, 15 perlindungan. Selanjutnya manajemen P3K terdapat 9. Yang pertama penetapan kebutuhan, kedua pengadaan, ketiga penilaian kinerja, keempat penggajian dan tunjangan, kelima pengembangan kompetensi, keenam pemberian penghargaan,
ketujuh disiplin, kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir perlindungan. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. ASN ini berkedudukan sebagai aparat negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Proses pengelolaan jabatan pimpinan tinggi ini, baik dalam pengisian jabatan, penggantian pejabat, serta proses pengawasan, ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan berbagai syarat seperti kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan rekam jejak jabatan, integritas, dan berbagai persyaratan lainnya. Selanjutnya, sistem informasi ASN dengan tujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN dan memuat data pegawai ASN yang berkaitan dengan data riwayat hidup beserta prestasi atau pengalaman kerja dan pengembangan kompetensi yang dilakukan selama bekerja sebagai ASN. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.